Pade tinggal di mana, Pade? Kakak beradik di Dusun 6 Kampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, mengalami gangguan jiwa sejak 15 tahun yang lalu. Rusli 45 tahun sang kakak dan adiknya Wahidin 43 tahun. Ya, Kang. Sampean pengen apa? Ngomong orang. Ngomong Anda. Sebelum mengalami gangguan jiwa, keduanya terbiasa ceramah ke sejumlah masjid dan mengajar ngaji. Kenalan di sini. Hah? Ngopo iki? Ngopo? Ki tweet, Pade. Pade. Akhirnya terjadi seperti ini udah lama ini. Ini orang mana aslinya? Asli orang sini, anaknya Kiai di sini yang pertama namanya Pak Ngadini. Daerah Putra Buyut. Kalau dulu namanya masih Sukarjo II, kalau sekarang Putra Buyut. Dia masih status masih bujang apa gimana? Masih bujang ya. Masih bujang ya. Tapi dia sering pulang. Ya, dia sering pulang. Kadang dia jalan jauh. Di situ setiap ada dia, bahkan kalau di pasar-pasar itu orang berebut untuk ngasih makanan, Mas. Sama dia. Kata orang-orang itu kalau habis ngasih itu, alhamdulillah dagangannya itu lancar. Makanya sama saudaranya dicari dibawa pulang. Oh gitu. Itu sudah lama juga itu di pasar Tanjung Karang lama. Iya. Itu nanti saya kecilnya dia tahu waktu dulu itu memang kalau dalam bidang ilmu agama dia paling seri, paling jago, azan juga dia paling bagus. Tapi nggak nakal ya, Pak? Enggak, dari kecil dia enggak ada kenakalan, enggak ada. Oke, terima kasih. Ya. Ya, apa sambil jalan? Oh. Ini Mas, ini dua kakak beradik dengan yang tadi, ini adiknya. Kalau kakaknya yang namanya Rusli itu. Jebolan pesantren itu juga sering diminta mengisi pengajian oleh warga karena mereka memang jebolan pondok pesantren. Sang kakak terlebih dahulu mengalami gangguan mental, kemudian tak berapa lama adiknya menyusul. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Wahidin merusak rumah yang mereka tempati sampai rata dengan tanah. Kebiasaan Rusli sampai saat ini sering azan dan mengaji saat tiba waktu sholat. Sedangkan Wahidin masih suka marah-marah dan galak kepada warga yang mendekat. Dua-duanya itu di pondok, saya tahu kalau dia di pondok, terus apa ilmu atau kitab itu belum dipelajari untuk dia, Kiai belum menurunkan tapi dia pelajarinya sendiri, makanya terjadi hal seperti itu. Nah sampai sekarang dia hidup di bekas musola ini yang Wahyudin. Tapi kalau yang Rusli itu ya nggak menentu, kadang ya dikasih makan tetangga itu. Nah kalau sakitnya itu ya kurang lebih ada 10-15 tahunan. Oh, sudah memang seperti ini, Pak ya? Iya, kalau sebelum rumahnya dirubuhkan tuh orang tuanya masih. Nah setelah orang tuanya nggak ada, dia mungkin tambah stres apa gimana, baru rumahnya dihancurkan. Dihancurkan. Tapi tidak mengganggu masyarakat sini, Pak? Alhamdulillah kalau mengganggu masyarakat enggak. Nah kalau harapan saya sebagai tetangga atau warga sini, dari Dinas Sosial Lampung Tengah, ya bisa memberikan sumbangsih untuk kedua anak ini bagaimana supaya lebih baik untuk kedepannya. Nah ini kayu-kayu ini memangnya yang nanam si Wahyudin itu saya tahu. Terus dan itu yang di samping rumah saudara Aris dan saudara Sutris itu nggak ada yang berani memotong. Kan juga belum pernah ini artinya ada pemotongan untuk mengamankan KPKP ini. Sumardi, tetangga mereka, mengatakan keterangan dari kedua orang tuanya sebelum meninggal. Kedua anaknya itu saat mondok mempelajari kitab yang belum pernah diajarkan tanpa sepengetahuan dan seizin kiainya. Itulah penyebab mereka mengalami gangguan jiwa.